Perseteruan antara Agnes Jennifer dan Michelle Halim kembali mencuat setelah isu dugaan pemalsuan logo halal pada produk skincare yang dikaitkan dengan Michelle menjadi perbincangan hangat. Konflik bermula ketika dokter detektif mengungkap temuan mengenai dua produk yang diduga menggunakan logo halal tidak resmi, sehingga memicu perhatian publik. Temuan itu menyeret nama brand Lansir Indonesia sekaligus menekan Michelle Halim untuk memberikan klarifikasi. Situasi semakin rumit ketika Doktif menyinggung agar pihak brand tidak memperburuk keadaan hukum dan segera mengambil langkah bijak. Membuat isu ini berkembang menjadi tudingan serius yang melibatkan ranah bisnis dan reputasi personal. Di tengah memanasnya isu tersebut, Agnes Jennifer justru menambah percikan konflik dengan mengunggah video POV yang menyindir produk logo halal tanpa sertifikasi. Konten itu langsung memicu spekulasi bahwa sindiran tersebut ditujukan kepada Michelle, mengingat hubungan keduanya yang memang telah lama tidak harmonis. Respon publik pun terbelah antara pendukung Agnes dan pihak yang menilai aksinya berpotensi memperkeruh suasana. Hingga kini Michelle belum memberikan pernyataan resmi, namun perdebatan terus meluas dan membuat isu ini dianggap lebih besar daripada sekadar persoalan label halal, melainkan menyentuh rivalitas bisnis dan ketegangan pribadi di balik dunia kecantikan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sindir-sindiran antara Agnes Jennifer dan Michelle Halim tuh aduh lucu banget ya untuk konsumsi publik. Menurut aku nggak ada yang salah. Agnes Jennifer itu istri dari seorang yang tajir melintir, koprol, salto di udara, duitnya nggak berseri. Ya kali dia mau cerai begitu aja. Pasti banyak syarat-syarat harta gono gini dan sebagainya. Dan kalau jadi Miha pun ya udah, kalau dia punya prinsip gue nggak mau nikah buru-buru karena mau cari yang tepat, ya bagus. Nggak mau punya anak pun terserah, ya nggak sih, pilihan orang. Dan kalau punya prinsip nggak mau diselingkuhin, top dong, benar nggak? Jadi sebenarnya tuh gak ada yang salah. Tapi aku senang banget ada keributan semacam ini, karena jadi TikTok tuh seru gitu buat dibuka. Kalau nggak males nggak sih buka app? Udah mana NM nggak seru lagi. Kalau kalian tim yang mana? Tim istri sah atau tim Michelle Halim yang realistis? Bang, ini perdebatan antara si MH sama Agnes Jennifer, tapi gue nggak mau bahas perdebatan antara mereka karena gue nggak suka keduanya. Menurut gue ya keduanya sama-sama problematik gitu kan. Tapi gue mau bahas terkait produknya si MH yang diduga memasukkan logo halal di kemasan produk. Produk ini tuh udah dibeli sama Doktif ya, udah di call out juga di kontennya Doktif. Kalian bisa lihat sendiri di kontennya Doktif. Pertanyaannya, apakah produk skincare itu harus halal? Jawabannya harus, tapi melalui mekanisme bertahap hingga Oktober 2026. Jadi kalau saat ini skincare lu masih belum halal, itu masih nggak masalah gitu. Pertanyaan kedua, apakah ada unsur pidana atas produk yang mencantumkan logo halal padahal produknya belum ada sertifikasi halal? Ada, bisa masuk ke pidana penipuan atau bisa ke undang-undang perlindungan konsumen. Jadi di kasus ini tuh Doktif udah bikin LP ya atas penipuan logo halal itu. Jadi ya tinggal kita tunggu aja progresnya seperti apa. Udahlah produksi di China gitu kan, produknya false claim, kok kayak mirip kasus siapa gitu ya. Oh iya, lupa, kan segerombolan ternyata ya kan. Ini pasti yang ngajarin seniornya itu yang tukang tempel-tempel stiker itu ya kan mbak? Ya nggak? Jadi hati-hati ya buat kalian yang beli produk orang-orang yang sedari awal memang niatnya nipu konsumennya. Bisnis itu sama orang-orang kayak begini tuh cuma dianggap sebuah transaksi aja gitu. Nggak akan ada tanggung jawab moralnya. Lah dia aja menganggap hubungan sama pasangan aja itu berdasarkan transaksional kok, apalagi cuma jual beli. Nah gimana? Gampang kan? Akhir-akhir ini kan lagi rame banget nih ya, sindir-sindiran antara AJ sama MH, ya kan? AJ sama MH siapa kak? AA Juju sama Mira Hayati ya kak? Bukan, AJ tuh Agnes Jennifer, MH tuh Michelle Halim. Ya, jadi mereka berdua nih lagi panas-panasnya sindir-sindiran nih. Tiba di tengah-tengah perseteruan untuk muncullah Doktif. Doktif ngapain kak? Dia tiba-tiba bikin konten ya,
mengatakan dalam konten tersebut bahwa diduga skincare punyanya Michelle Halim ini memalsukan logo halal. Jadi yang tadinya netizen ini menduga bahwa kebahagiaan Agnes Jennifer itu palsu, sekarang jadi menduga logo halal di skincare-nya Michelle Halim yang palsu. Kata gua. Jadi sebenarnya palsu ini siapa sih sebenarnya? Apa jangan gua? Apa jangan gua ini yang palsu? Gua kagak asli kali ya? Gua AI kali ya jangan-jangan? AI gue ya? Cuman gue agak ngerasa lucu sih sebenarnya di kontennya Doktif yang ini nih ya. Lucunya tuh kayak si Doktif ini ngomongnya tuh pas di bagian ngomongin lencir itu disensor, jadi kayak lentit gitu. Tapi bungkus produknya kagak disensor, pan ada tuh mereknya lencir. Terus udah gitu dia bikin judul kontennya begini nih, tuh ditulis jelas lencir gitu. Jadi kayak ngapain di titit itu ngapain Doktif? Jadi kebanyakan titit. Kuis cerdas cermat kali kebanyakan titit. Jadi belakangan ini netizen channel memperhatikan satu pola lucu di dunia pertiktokannya. Ada seseorang yang diduga menjual label halal palsu kemarin ya. Setiap kali dia dikritik ya, responnya selalu aja belok dan jauh dari topik. Jadi dulu itu pernah ada emak-emak mengomentarin video orang ini ya. Kemudian dia ngebalas dengan memposting foto anak kecil yang berdampingan dengan keteknya sendiri. Kemudian ketika video dia di stitch ya, yang dibahas malah justru rumah tangga orang yang nge-stitch. Kemudian ketika produknya dipertanyakan, dia kembali mengangkat isu rumah tangga si pengkritiknya. Jadi netizen sampai bertanya dalam hati ya, ini orang sebenarnya mau ngejawab apa mau jalan-jalan gitu ya. Karena kritik itu sebenarnya sederhana ya, topiknya jelas, poinnya juga jelas, tapi responnya kayak GPS error, tujuannya A diarahkan ke Z. Nah anehnya lagi, semua hal dibalas dengan satu tema yang sama ya, rumah tangga orang lain. Padahal yang dimintakan cukup satu ya, klarifikasi, bukan silsilah keluarga. Dan justru dari cara seseorang merespon kritik ya, kadang kita bisa melihat siapa yang betulan tenang dan siapa yang hanya mencoba terlihat tenang. Kadang karena bukan kritiknya yang bikin heboh, tapi cara orang menghindar dari kritik itu yang jadi bahan hiburan ya. Ya sudahlah, kita lihat saja kemana belokannya setelah ini. Lagi heboh banget pertengkaran luxury antara Agnes Jennifer dengan Michelle Halim ya. Pertempuran Cindo elit yang katanya melebihi drama Cina atau drama Korea. Tapi tunggu dulu, di balik pertempuran tas Hermes dengan gelang Cartier itu ya, ada isu yang jauh lebih menarik. Katanya ada rumor bahwa produk kecantikan milik Michelle Halim yaitu lencir ya, pakai label halal palsu. Dugaan loh ya. Nah ini bukan lagi drama sosialita ya, tapi udah masuk ranah pidana serius. Karena kalau dugaan itu benar ya, maka sesuai dengan pasal 56 ayat 2 Undang-Undang nomor 33 ya, tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Pelaku usaha yang memalsukan label halal bisa dipenjara maksimal 5 tahun ya, dan denda hingga 2 miliar rupiah. Jadi ini bukan sekedar soal citra elegan atau branding ya, tapi integritas usaha. Lucu juga sih ya. Di satu sisi ribut soal siapa yang lebih berkelas ya, tapi di sisi lain justru terancam pasal pemalsuan label halal. Nah mungkin ini jadi pelajaran bahwa kadang yang terlihat mewah di luar, di dalamnya cuma kemasan palsu yang menunggu meledak. Aku perlu speak up tentang salah satu usahanya Miha yang aku pernah cobain. Dan kayaknya kalian harus tahu, aku share pengalaman aku ke kalian. Ini Miha itu kan punya usaha limpatik massage kan. Dan aku tuh suka banget treatment limpatik. Dan salah satu yang paling mahal dan paling terkenal itu kan Latok. Terus sekali treatment 2,5an dulu, 1 jam, tapi full terus. Terus aku udah coba di berbagai jenis tempat limpatik. Ada yang terlalu keras banget, ada yang di-combine sama RF. Sebenarnya aku lebih mau fokusnya tuh ke limpatik, karena limpatik tuh bagus banget kalau kalian rutin. Limpatik yang benar seharusnya bikin tubuh kalian tuh gak
cepet gendut, membantu kurus juga, dan bisa maintain berat badan kalian gitu loh setelah kalian diet dan lain-lain. Kalau kalian insom tuh, kalau di limpatik rajin ya itu kalian tidur nyenyak, badan rileks, pembuangan lancar, terus kulit jadi bersih. Basically limpatik itu benar-benar buat kesehatan. Dan kalian juga tahu aku tuh sering banget limpatik. Bahkan muka aku juga kan tiap hari aku tuh pakai si produk itu kan yang kalian tahu buat di puff, karena muka aku tuh tipe yang cepet puffy. Badan aku juga gitu, retensi airnya tuh hold gitu. Harga dia tuh kan 800 ribuan ya yang di Jakarta. 1,5 jam itu full limpatik satu badan. Dan sumpah guys, secara kualitas itu bagus banget. Waktu pertama kali treatment di situ, lingkar perut aku loh cuma limpatik doang, itu sampai 7 cm turunnya. Saking bloatednya. Kalau misalnya fokusnya untuk wellness, itu harus satu badan. Karena sumbatan limpatik itu harus dibuka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Baru hasilnya maksimal. Dan seterusnya itu semakin bagus. Jadi tuh rutin deh. Minimal banget seminggu sekali. Kalau misalnya bisa itu seminggu 3 kali itu udah pasti deh. Bagus banget. Secara servis itu beneran bagus. Untuk harga yang sangat murah ya di tempat lain itu cuma area perut aja itu 1,8. Ini tuh di bawah 1 juta satu badan. Di luar huru-hara yang terjadi menurut aku, dia tuh bikin usaha nggak main-main sih guys. Bener-bener kualitasnya tuh beneran bagus. Aku tuh selalu jujur apa adanya sesuai apa yang aku alami, apa yang aku experience. Apalagi kan gak dibayar ya. Buat yang udah biasa nurutin apa yang aku rekomendasiin pasti tahu deh, gak pernah sembarangan aku rekomendasiin sesuatu.